Jumpa kembali saudara-saudara di seluruh tanah air, baik itu sebagai mahasiswa saya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta maupun di fakultas-fakultas hukum yang lain, dalam kesempatan yang berbahagia menyaksikan YouTube atau channel YouTube saya ini. Baiklah saudara-saudara semua, kawan-kawan yang berbahagia, hari ini YouTube ini nanti akan mencoba untuk memberikan atau sharing pengalaman berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dan peraturan daerah, yang kali ini akan diambil topik prinsip-prinsip penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang dan peraturan daerah. Mengapa undang-undang dan peraturan daerah? Tidak PP, kemudian tidak Perpres, tidak peraturan kepala daerah, ya kan, peraturan menteri, ya karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diwajibkan atau diharuskan untuk menyertakan naskah akademik itu tidak lain adalah undang-undang dan peraturan daerah. Nah, itulah yang perlu disadari sehingga setiap perancang peraturan perundang-undangan yang diminta untuk menyusun undang-undang atau perda, maka sebelum dia merumuskan norma-norma di dalam naskah rancangan peraturan perundang-undangan, naskah legal, naskah normatif, rancangan peraturan perundang-undangan, maka dia harus menyusun sebuah naskah akademik untuk menjadi dasar bagi kemunculan rancangan undang-undang yang dimaksud. Dengan demikian, saudara-saudara, naskah akademik itu tidak lain adalah jantungnya undang-undang atau perda. Jantungnya undang-undang atau perda. Mengapa disebut jantungnya peraturan undang-undang atau perda? Karena dari naskah akademik itulah konsep-konsep besar, prinsip-prinsip dasar, kemudian aspek-aspek yang akan dimasukkan di dalam undang-undang maupun peraturan daerah itu dibahas secara lebih mendalam, ya kan? Didekati dalam perspektif interdisipliner, ya kan, multidisipliner. Jadi di dalam naskah akademik itu tidak hanya sekedar pendekatan-pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan-pendekatan ilmu lain sesuai dengan apa yang akan diatur di dalam undang-undang atau peraturan daerah tersebut. Misalnya undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang wabah penyakit, undang-undang tentang jaminan sosial, undang-undang tentang fakir miskin dan anak terlantar. Maka pendekatannya itu tidak hanya sekedar terkait dengan hukum, tetapi juga ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu tentang penanggulangan penyakit, kemudian ilmu-ilmu tentang kesejahteraan sosial dan seterusnya. Jadi inilah seperti yang dikemukakan oleh Bukakrem bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu sifatnya inter atau multidisipliner. Jadi ilmu hukum tetapi dengan mempergunakan pendekatan dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu yang perlu dipahami lebih awal terlebih dahulu. Baiklah saudara-saudara, selanjutnya apa yang harus dipahami terlebih dahulu tidak lain adalah paradigma besar ketika kita ingin menyusun sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang atau perda. Jadi paradigma berpikir dari sang legislatif drafter itu untuk menyusun sebuah naskah akademik itu kayak apa. Untuk itu, lihat yang berikutnya. Nah, jadi paradigma besar di dalam konteks penyusunan rancangan undang-undang, naskah akademik rancangan undang-undang atau raperda, maka ada proses apa yang disebut dengan proses perundang-undangan dari aspek sosiologis dan empiris. Nah, dari konteks sosiologis empiris itu tidak lain adalah kebutuhan hukum masyarakat.
ya kan? Masyarakat itu membutuhkan aturan apa? Masyarakat itu membutuhkan hukum yang bagaimana? Maka di kerangka berpikir perancang perundang-undangan itu atau undang-undang itu akan ada dua kategori, ya kan? Akan ada dua kategori. Ini pengalaman saya aja. Silakan kalau yang lain-lain juga mempergunakan kategori yang lain gitu ya, kategori perilaku atau kategori apa saja gitu silakan. Tapi yang jelas ini dipergunakan. Ini saya pergunakan untuk ketika saya mencoba merumuskan sebuah naskah akademik. Kategori besar itu tidak lain adalah yang pertama kodifikasi. Kodifikasi kalau di dalam pengertian umum ya hukum positif itu adalah pengkitapan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan, berbagai macam norma perundang-undangan ke dalam satu buku. Contoh kodifikasi itu tidak lain adalah kitab undang-undang hukum perdata, Berkelik Book, ya kan? Di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu kan ada norma-norma hukum yang dikumpulkan menjadi satu. Itu ada 4 norma hukum. Yang pertama, buku yang pertama itu terkait dengan orang, buku yang kedua terkait dengan benda, buku yang ketiga terkait dengan perjanjian, buku yang keempat terkait dengan kadaluarsa, daluarsa. Ya. Nah, ini disebut kodifikasi dalam perspektif hukum positif. Ya kan? Disebut kodifikasi. Nah, kodifikasi yang saya maksud di sini ini dalam perspektif perancangan. Dalam perspektif konsep naskah akademik yang akan kita bentuk. Nah, maksudnya adalah kodifikasi itu tidak lain adalah mengumpulkan gejala sosial yang sudah ada dan melekat di masyarakat, dilakukan terus-menerus, namun belum tertulis, kemudian diabstraksikan, dicari unsur-unsur yuridisnya, kemudian dituangkan di dalam bentuk tertulis. Nah, dituangkan dalam bentuk tertulis yang wujudnya adalah norma-norma yang tertulis. Bisa pasal, kemudian ayat. Nah, itu kodifikasi. Jadi mengumpulkan gejala sosial yang sudah ada di masyarakat. Ya kan? Nah, itu kodifikasi. Nah, kemudian dari gejala sosial yang sudah ada itu diabstraksikan, dicari rumusan-rumusan dicari aspek-aspek yuridisnya. Kemudian kalau sudah ketemu, dituangkanlah dalam bentuk tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, itu kodifikasi. Ini konsep gagasan yang pertama. Jadi konsep gagasan yang pertama ketika menyusun naskah akademik itu cari apa yang sudah ada di dalam masyarakat. Kemudian kekuatan hukumnya kayak apa. Nah, dengan model kodifikasi, melakukan kodifikasi semacam ini, maka perancang peraturan perundang-undangan hanya bertindak mempertahankan social order, tertib sosial yang sudah ada. Jadi perancang hanya mempertahankan tertib sosial yang sudah ada. Mempertahankan status quo. Nah, itu. Nah, di samping kodifikasi, maka perancang perundang-undangan juga melakukan modifikasi. Ya, modifikasi tidak lain adalah mengumpulkan gejala sosial yang diharapkan ada di masa yang akan datang, ya kan? Kemudian diabstraksikan, ya kan? Dicari unsur-unsur yuridisnya, setelah ketemu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu modifikasi. Nah, dengan cara semacam ini, maka perancang peraturan perundang-undangan melakukan rekayasa sosial, ya kan? Melakukan perubahan ke arah ke depan gitu ya. Di depan ada perubahan apa yang kira-kira akan terjadi di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, di dalam pendekatan modifikasi ini, perancangan peraturan perundang-undangan itu dipergunakan untuk mengarahkan
perubahan supaya terjadi secara tertib. Nah, contoh modifikasinya seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara tentu sudah mengetahui undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Ya kan? Undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya itu salah satu yang paling fenomenal, itu tidak lain adalah setiap pengendara sepeda motor dan pemboncengnya wajib mempergunakan helm. Zaman saya kuliah, itu nggak pakai helm. Bonceng itu nggak pakai helm. Apalagi pengendara juga nggak pakai helm. Tapi kemudian muncul undang-undang ini. Mengapa? Karena sudah diprediksi bahwa kendaraan akan semakin banyak, jalan-jalan akan semakin mulus, infrastruktur sudah dibangun di mana-mana, kemudian kecelakaan lalu lintas akan baik kuantitas maupun kualitasnya akan semakin tinggi, dan bagi pengendara sepeda motor ternyata ditengerai kecelakaan yang mengerenggut nyawa itu cedera ada di kepala. Oleh sebab itu harus mempergunakan pelindung kepala namanya helm. Nah, ketika itu dirumuskan pertama kali, ya kan, itu menimbulkan pertentangan, ya kan. Banyak sekali demo dulu itu karena ada sanksinya yang cukup berat pada waktu itu. Nah, namun sekarang ini saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang terjadi. Telah terjadi perubahan perilaku, ya kan, di masyarakat. Setiap orang yang keluar dari rumah ingin kemana gitu ya, tak lupa memakai helm, gitu ya, lupa membawa helm gitu ya. Bahkan helm sekarang ini bukan menjadi sarana yang terpisah dari kendaraan bermotor, sepeda motor, tetapi justru menjadi bagian dari perlengkapan sepeda motor. Kalau dulu kan enggak, beli motor, ngeredit kendaraan bermotor, Honda, Yamaha, Kawasaki, atau apa begitu ya, itu enggak disertai dengan helm. Tapi setelah ada aturan ini, ada pola-pola yang kemudian helm itu menjadi perlengkapan sepeda motor yang melekat dalam konteks industri sepeda motor. Nah, inilah makanya terjadi perubahan, ya kan. Nah, dengan adanya dua paradigma berpikir semacam ini, saudara-saudara, kodifikasi dan modifikasi, maka ketika merancang peraturan perundang-undangan, pola diagramnya itu seperti ini. Ya, kotak besar ini tidak lain adalah kondisi sosial kemasyarakatan yang akan dilakukan pengaturan. Nah, kondisi sosial kemasyarakatan yang akan dilakukan pengaturan itu akan kita bagi-bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pembagian ini didasarkan kepada mekanisme perubahannya. Bagaimana pola perubahannya itu? Nah, pola perubahan ketika kita merancang sebuah naskah akademik, itu tidak lain adalah menggunakan model anak panah semacam ini. Sret. Ya kan? Anak panahnya agak miring seperti ini. Artinya apa? Artinya pertama kali ketika merancang peraturan perundang-undangan, merancang naskah akademik, basis keadaan sosial masyarakat yang melekat, membeku, dan sudah ada saat ini, itu menduduki porsi yang lebih besar ketimbang modifikasi yang di bawah itu. Ya kan? Jadi modifikasinya masih sedikit, masih kecil. Namun, seturut dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, seturut dengan arah panah yang semakin naik itulah, maka akhirnya modifikasi, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu dirumuskan, dikonsepkan itu lebih banyak ketimbang kodifikasi, ya kan? Gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tetap ada. Nah, gejala sosial yang ada di dalam masyarakat itulah yang kemudian
oleh perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu hanya dipergunakan sebagai asas atau prinsip. Sementara perubahannya itu, ya kan, di kotak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, perubahannya ini kan lebih besar nih modifikasi. Rekayasanya lebih besar. Sementara kondisi sosial masyarakat yang sudah lama melekat ada di dalam masyarakat itu tinggal sedikit. Nah, yang tinggal sedikit itu tidak lain adalah prinsip atau asas, digunakan sebagai asas. Nah, pola anak panah yang membelah ya secara diagonal semacam ini sebetulnya mengandung maksud tidak lain adalah agar perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat adanya peraturan perundang-undangan, termasuk dirumuskan di dalam naskah akademik itu, dilakukan tahap demi tahap secara kontinu. Ya, jadi perubahannya itu tahap demi tahap, pelan-pelan. Karena bagaimanapun juga, kehidupan kemasyarakatan itu tidak bisa diubah secara drastis saat itu juga berubah. Kecuali kalau ada keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Misalnya pandemi. Misalnya COVID-19 ini. Ya kan? Perubahannya kan juga memang secara drastis, tapi tidak serta-merta kemudian berubah saat itu juga. Antara lockdown dengan PSSB aja, PS pembatasan sosial berskala besar PSBB aja, itu kan menimbulkan perdebatan. Kalau di lockdown, misalnya gitu ya, ini kan terjadi perubahan yang sangat drastis. Tapi kalau pembatasan sosial berskala besar, ini kan ada perubahan tahap demi tahap. Kemudian ada distancing, ya, social and physical distancing. Kemudian ada tidak perlu jabat tangan. Keluar harus pakai masker, menghindari kerumunan, kemudian melakukan antrian yang cukup jaraknya cukup panjang. Dulu tidak ada, terjadi perubahan. Mengapa kok bisa dengan serta-merta mengalami perubahan semacam ini? Ya karena ada kondisi yang sangat spesifik. Ada kondisi kedaruratan seperti ini. Yang mau nggak mau memang harus berubah. Tapi saudara-saudara, di dalam kerangka perilaku masyarakat yang yang normal, maka perubahan yang dilakukan secara drastis pasti akan memunculkan resistensi, pasti akan memunculkan penolakan. Ya kan? Kecuali kalau perubahan itu secara abnormal, seperti pandemi ini kan abnormal. Tapi kalau normal, ya pelan-pelan, tahap demi tahap, seperti dulu helm. Helm itu perubahannya tahap demi tahap. Ya kan? Misalnya untuk pakai helm, kalau yang nggak pakai ketemu polisi cuma dikasih teguran, "Bu, dipakai helmnya, Mas." "Oh iya, saya belum beli ya, Pak." "Ya sudah dipakai aja, pakai helm ciduk aja nggak, helm ciduk itu apa? Helm proyek aja nggak apa-apa." Akhirnya orang pada pakai helm proyek. Ya kan? Itu pun di jalur-jalur tertentu, misalnya jalan raya yang besar gitu ditulisi gitu tuh jalur helm gitu ya. Jadi ketika masuk ke sana helm harus dipakai. Tapi dimasuk jalan-jalan kampung nggak perlu pakai helm nggak apa-apa. Lama-lama kemudian diperlebar, itu jalur helm diperlebar, 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 terus kemudian standar helm kemudian lama-lama harus dibenahi, terus benahi. Sekarang orang sudah memakai helm yang relatif standar. Sehingga kecelakaan yang merenggut nyawa karena cederanya kepala itu bisa ditekan, ya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, terjadi perubahan yang setahap demi setahap. Nah, pola inilah yang sering saya lakukan. Cara semacam ini yang saya lakukan sehingga tidak drastis serta-merta mengalami perubahan. Kalau drastis, ya pasti akan mengalami penolakan. Kendati orang itu percaya bahwa yang namanya perubahan, segala sesuatu atau yang abadi di dunia ini tidak lain adalah perubahan itu sendiri. Itu yang abadi, yang ada selamanya itu ya perubahan. Tapi masyarakat juga menyadari
Masyarakat juga kadang-kala kalau mengalami perubahan yang drastis, pasti dia juga belum siap. Oleh sebab itu, ketika melakukan perubahan, harus ada persiapan. Nah, modifikasi itu dilakukan secara tahap demi tahap. Inilah paradigma berpikir ketika merumuskan konsep-konsep naskah akademik. Mana gejala sosial yang sudah ada, membeku, dan kemudian lama-lama dipergunakan sebagai sebuah prinsip dan asas, mana gejala sosial yang akan ada, ya kan, yang dipergunakan sebagai bentuk rekayasa. Banyak sekali contoh, tetapi kalau saya menyampaikan contoh, tentu tidak akan selesai dalam perkuliahan ini. Baik, selanjutnya saudara-saudara, ya, selanjutnya kita akan coba melihat dalam konteks penyusunan naskah akademik itu, ya kan, setelah kita mencoba melihat bagaimana paradigma yang disusun untuk menyusun naskah akademik ini, paradigma besarnya aja, paradigma berpikir untuk menyusun naskah akademik, maka apa itu naskah akademik? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini sudah diubah, bukan diganti. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa itu yang dimaksud dengan naskah akademik dan kenapa naskah akademik itu menjadi jantungnya undang-undang atau peraturan daerah? Maka kalau kita ingin melihat Omnibus Law, saudara-saudara, maka lihat aja dulu naskah akademiknya. Apa yang ada terkandung di sana. Sehingga kalau kita membaca tentang Omnibus Law tanpa membaca naskah akademiknya, maka kita tidak tahu maksudnya apa. Ya kan, kalau saya ditanya Pak Is itu sudah memahami undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu, saya harus mengatakan saya belum memahami sama sekali. Mengapa kok belum memahami Pak? Ya karena saya melihat cara merancangnya aja berbeda dengan perspektif pandangan saya. Sangat berbeda. Bagi saya, Omnibus Law itu adalah undang-undang yang menggabungkan berbagai macam undang-undang yang dulunya itu tumpang tindih, lintas sektor, lintas bidang. Kemudian disatukan. Nah, bayangan saya, arsitektural legal drafting-nya itu tidak lain adalah mempergunakan model kodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alias Berkeley with Book. Tapi ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law itu dibentuk dengan legal drafting campuran antara undang-undang baru dengan undang-undang perubahan. Bisa dikatakan bahwa undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak lain adalah undang-undang tentang perubahan berbagai undang-undang. Bisa jadi, bisa dikatakan seperti itu. Ada sekitar 70 lebih undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Maka isinya hanya pasal sekian diganti sehingga bunyinya adalah, pasal sekian diganti bunyinya adalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa membaca karena apa? Karena undang-undang ini mempergunakan dalam bahasa kesehariannya itu nomenklatur yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di lampiran 2, ya kan, lampiran 2 tentang bentuk peraturan perundang-undangan itu dikenal istilah buku. Buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat. Tidak dikenal dalam bahasa-bahasa sehari-hari ini kalau ada yang ditanya clustering. Nggak ada itu istilah clustering. Jadi saya belum membaca naskah akademiknya belum.
kemudian saya membaca hanya beberapa aja, gitu ya. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan perubahan terhadap Undang-Undang tentang kepariwisataan. Baru itu yang kemudian saya coba inventarisasi, saya baca perubahannya kayak apa sih gitu kan. Nah itu baiklah saudara-saudara. Hakikat naskah akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak lain adalah, nah ini, naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam satu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Makanya saya mengatakan bahwa naskah akademik itu adalah jantungnya undang-undang atau perda. Maka kalau Anda ingin melihat undang-undang tentang cipta kerja, kenapa kok sampai seperti itu? Dan mengapa kok bentuknya seperti itu? Ya harus melihat naskah akademiknya. Pertanyaannya, naskah akademiknya tersebar atau tidak? Saya punya naskah akademiknya. Tapi ketika saya buka, saya di WA saya beberapa, ketika saya buka, nggak bisa saya buka semua karena bebannya terlalu berat. Ya mudah-mudahan saya akan memperoleh sebuah naskah akademik yang hard copy gitu ya. Nanti akan saya coba baca mengenai hal itu. Nah inilah saudara-saudara, mengapa naskah akademik itu saya katakan jantungnya undang-undang atau peraturan daerah. Karena ini adalah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi membuat peraturan perundang-undangan, membuat naskah akademik itu, ya tidak bisa ugal-ugalan. Karena harus mempergunakan kajian-kajian akademik dan norma-norma akademik. Tidak hanya didasarkan kepada kepentingan politik. Maka kalau saya diminta untuk membuat peraturan perundang-undangan, undang-undang atau perda, saya tidak menginginkan saya dipergunakan untuk melegitimasi sebuah atau menjustifikasi sebuah kepentingan politik agar dituangkan dalam undang-undang. Kalau nggak mau seperti itu, ya jangan mempergunakan saya. Intinya seperti itu. Jadi saudara-saudara menjadi legal drafter juga seperti itu. Jangan bekerja atas dasar keinginan politik, ya kan? Dan kemudian menjustifikasi keinginan politik tanpa ada basic norma-norma akademik. Melalui apa? Melalui penelitian atau pengkajian hukum. Nah ini. Selanjutnya saudara-saudara, itulah sebuah naskah akademik. Posisi sangat strategis naskah akademik itu. Maka sistematika naskah akademik itu kayak apa? Sistematikanya. Yang pertama itu judul. Judulnya tentu berkaitan dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, ya kan? Yang akan disusun. Judulnya tergantung itu, ya kan? Yang kedua, ya kata pengantar lah. Biasa itu. Biasanya kata pengantar itu dari tim ahlinya itu karena apa? Kebutuhannya karena apa, munculnya karena apa, kemudian ada kontrak kerja atau tidak gitu ya. Nah, kemudian daftar isi, ya kan? Bab 1 itu pendahuluan, isinya bab 2 adalah kajian teoritis dan praktek empiris. Bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, ya kan? Bab 4 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kemudian bab 5 jangkauan arah pengaturan dan lingkup materi undang-undang, perda provinsi, perda kabupaten kota. Jadi jangkauan arah pengaturan dan lingkup materi muatannya. Nah, ini saudara-saudara. Kemudian berikutnya adalah bab 6 penutup.
ya kan? Kemudian daftar pustaka, ya kan? Kemudian lampiran. Nah, lampirannya ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan. Kalau naskah akademik undang RUU ya rancangan undang-undang. Kalau perda ya raperdanya. Itu menjadi satu bagian. Supaya apa? Supaya NA-nya seperti ini, RUU-nya seperti ini, nyambung kalau kemudian dibaca. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Sebelum sampai ke sana, judul. Judul rancangan undang-undang itu harus mencerminkan isi dari undang-undang. Sebelum sampai ke pendahuluan, ya. Mencerminkan isi undang-undang, tidak perlu panjang lebar. Ya kan? Kalau memang panjang, panjang sekali gitu ya nanti juga harus ada disingkat. Artinya judul itu harus mencerminkan undang-undangnya. Oke, sekarang bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang yang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan naskah akademik. Menjelaskan pula mengapa pembentukan suatu undang-undang memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah inilah mengarah pada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang nanti akan dituangkan lagi di dalam bab berikutnya. Ya kan? Ada bab tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jadi nanti bisa nyambung di sana. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Itu menurut lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mencakup 4 pokok masalah ya, yang harus saudara narasikan. Yakni pertama, permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Jadi persoalan hukum itu adalah persoalan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang harus diatasi. Kedua, mengapa perlu rancangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut? Artinya, ini membenarkan pelibatan negara dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis? Sehingga membutuhkan peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan? Ruang lingkup pengaturannya bagaimana? Jangkauannya bagaimana? Dan arah pengaturannya kayak apa? Nah, ini harus Anda narasikan ini dalam 4 kategori aja. Nggak usah banyak-banyak ini karena petunjuk di lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu hanya 4 gitu ya. Hanya 4 ini aja. Ini tidak bisa di copy paste tetapi Anda harus narasikan. Itu hanya sebagai clue gitu ya, clue yang harus Anda sampaikan. Selanjutnya saudara-saudara, nah selanjutnya tadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Ya kan? Yang pertama, itu tentunya merumuskan permasalahan yang dihadapi dan cara penyelesaiannya. Sampaikan, narasikan itu. Ya kan? Kemudian yang kedua, merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sampaikan juga itu, dinarasikan di dalam naskah akademik. Kemudian yang ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis rancangan peraturan perundang-undangan. Selalu muncul filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ini basic kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Kurang dari ini, ya peraturan perundang-undangan bisa diuji. Kalau undang-undang oleh MK, ya kan? Kalau peraturan daerah oleh MA, ya kan? Ya itu.
Selanjutnya, yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Jika kita lihat empat, empat tujuan ini, maka empat tujuan ini nyambung dengan empat permasalahan yang ada. Empat identifikasi masalah. Nah, itu harus nyambung, saudara-saudara. Ya, harus nyambung gitu ya. Untuk menjawab permasalahan, tujuannya kan untuk merumuskan ini kan, hanya dirumuskan itu. Kemudian kegunaannya penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Ini saudara-saudara. Sekarang kalau kita lihat contohnya Omnibus Law, ya kan dirumuskan kira-kira saya kurang tahu itu merumuskannya kapan. Itu yang jelas prolegnas awal tahun itu sudah dibahas, ya kan, prolegnas sudah dibahas. Dan ya saya harus menyampaikan pengalaman, saya ikut sedikit membahas, diajak oleh Dewan Perwakilan Daerah yang pada waktu itu bertemu di Badan Legislasi Balek Badan Legislasi DPR RI, ketemu dengan Balek DPR RI, ketemu dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan ketemu dengan saya mewakili atau diminta untuk memberikan argumentasi dari kacamata Dewan Perwakilan Daerah gitu ya. Nah, pada waktu itu memang naskah akademik belum ada. Itu kira-kira bulan Januari sebelum pandemi kalau nggak salah. Nah, sebelum pandemi. Nah, kemudian muncul, ya kan? Ya, muncul pembahasan. Saya kurang tahu pembahasannya bagaimana, tetapi yang jelas berlangsung kira-kira 6 sampai 8 bulan itu. Kalau nggak salah ini, saya kurang tahu persis, tetapi yang jelas sebelum pandemi, kemudian bulan November kemarin atau bulan November atau Oktober itu kemudian diputuskan, ya kan, disetujui bersama. Nah, pertanyaannya adalah karena itu sudah menjadi rancangan undang-undang kemudian diputuskan, maka tentunya pengkajiannya itu didasarkan pada acuan naskah akademik. Maka teman-teman semua, kalau ingin mengkaji secara lebih mendalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law itu, saudara-saudara juga harus melihat naskah akademiknya. Apakah yang ada di naskah akademik itu betul-betul dituangkan secara clear and clean di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kegunaan naskah akademik itu tidak hanya sekedar dokumen, pelengkap, bahwa ada rancangan undang-undang, ada naskah akademiknya. Enggak. Naskah akademik itu penting sekali. Maka ketika saudara-saudara ingin melihat, mengkaji sebuah rancangan undang-undang, kaji itu naskah akademik. Jangan-jangan ada pergeseran isi dari naskah akademik. Yang jelas, lihat naskah akademik yang pertama kali. Karena apa? Karena bisa jadi naskah akademik ini mengalami perubahan setelah RUU-nya jadi. Disinkronkan. Tapi lihat yang pertama naskah akademik. Ya kan? Jadi naskah akademik itu kadang-kadang, naskah akademik itu harusnya kan mendahului RUU-nya. Tapi kadang setelah mendahului RUU-nya, RUU-nya mengalami perubahan, naskah akademiknya juga disesuaikan. Mengapa mengalami perubahan? Ada kepentingan-kepentingan politik tertentu yang mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan akademik itu dikalahkan. Karena apa? Yang namanya RUU tidak lain menjadi undang-undang, tidak lain adalah keputusan politik. Kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya disesuaikan gitu ya. Kalau sudah disesuaikan seperti ini, bagaimana penyusun naskah akademik? Ya nggak bisa apa-apa. Mengapa nggak bisa apa-apa? Nggak bisa protes? Ya karena penyusun naskah akademik rata-rata adalah akademisi. Kalau ingin protes, kalau ingin masuk dan kemudian saya nggak setuju kalau ini, ya jadilah anggota dewan. Nah ini repotnya di situ. Maka kadangkala konsistensi yang ada di akademik itu kemudian mengalami perubahan.
ketika sudah masuk di dalam konteks keputusan politik. Maka perancang peraturan perundang-undangan itu di samping bisa menjadi semacam legisprudent, penemu teori hukum, tapi hatinya juga ngenes. Mengapa? Karena prinsip-prinsip, gagasan-gagasan, asas-asas yang dia sepakati, yang dia ketahui, kadang-kadang mengalami penyimpangan. Karena apa? Karena adanya kepentingan politik. Nah, itu saudara-saudara. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah bagian metode. Nah, metode penyusunan naskah akademik itu basisnya adalah metode penelitian hukum dan penelitian lainnya. Makanya saya dikatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu adalah ilmu hukum dengan mempergunakan pendekatan ilmu-ilmu yang lainnya, interdisipliner. Penelitian hukumnya itu tidak lain adalah yuridis normatif. Itu studi pustaka, data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontrak, dilengkapi dengan wawancara, FGD dan rapat dengan pendapat, pandangannya para sarjana. Kenapa pandangan para sarjana penting? Karena pendapat para sarjana itu atau doktrin adalah sumber hukum. Baru sumber hukum loh ya itu, bukan dasar hukum loh ya, sumber hukum. Maka apapun yang menjadi pandangan sarjana, apalagi yang profesor doktor, itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum. Mengapa? Karena pandangan para sarjana ini, ya kan, khususnya mereka-mereka yang sudah bergelar profesor doktor, itu mengalami proses pemikiran, proses diskusi, proses perdebatan yang panjang, akhirnya mengkristal menjadi sebuah argumentasi teori hukum. Yang ini bisa dipakai sebagai sebuah gagasan. Maka kalau ada argumentasi berkaitan dengan sebuah undang-undang dari seorang profesor doktor yang masih dalam konteks dia menguasai sebuah bidang ilmunya, ya paling tidak harus dipergunakan sebagai referensi. Ini yuridis normatif. Yang kedua, yuridis empiris atau sosiolegal. Itu adalah penelitian normatif yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam, dengan menyebarkan kuesioner. Termasuk dalam hal ini adalah meneliti kondisi existing saat ini yang terjadi di masyarakat dan bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Ini saudara-saudara. Nah, ini metodenya. Sementara itu metode ilmu yang lain, penelitian yang lain, ya harus disesuaikan dengan metode ilmu pengetahuan yang lain. Tetapi kemudian digabungkan dengan dua metode ini, normatif yuridis dan yuridis empiris atau sosiolegal. Selanjutnya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya tidak lain adalah bab 2, kajian teoritis dan praktek empiris. Nah, kajian teoritis dan praktek empiris itu tidak lain adalah yang pertama kajian teoritis. Kajian teoritis itu adalah kajian-kajian, gagasan-gagasan teori yang sesuai dengan apa yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Subbab ini menerangkan berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari penelitian. Jadi ini hasil-hasil penelitian itu harus dikumpulkan. Ya kan? Banyak sekali hasil-hasil penelitian. Argumentasi dari guru besar, argumentasi dari seorang doktor, itu harus dikumpulkan. Maka melalui FGD dan segala macam itu. Expert meeting dan segala macam. Kemudian kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, existing, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahannya apa? Apakah undang-undangnya sudah ada? Oh, kalau sudah ada berarti cukup dengan perubahan.
Ya kan? Apakah undang-undangnya sudah ada tetapi sama sekali sudah tidak bisa menangkap kebutuhan masyarakat? Oh, harus diganti. Oh, apakah ternyata tidak ada undang-undangnya? Yo, harus dibentuk sebuah undang-undang baru. Kan begitu. Kajian praktiknya harus dalam konteks semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah kajian terhadap implikasi terhadap sistem baru yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Inilah yang saya maksud sebagai pendekatan modifikasi. Ada sistem baru melalui peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Ada sistem baru berkaitan dengan perizinan yang terintegrasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang The Omnibus Law, Cipta Kerja. Hampir sebagian besar itu berkaitan dengan soal investasi. Ya kan? Nah, bagaimana sistem baru ini implikasinya terhadap kehidupan masyarakat? Implikasinya terhadap investasi. Benarkah dengan Omnibus Law itu kemudian investasi akan membanjir di Indonesia? Indonesia menjadi raksasa perkembangan ekonomi dunia yang baru. Benarkah seperti itu? Nah, di naskah akademik itu harus tergambar secara terang benderang. Tidak hanya sekedar asumsi, tidak hanya sekedar wacana. Itu saudara-saudara. Inilah pentingnya kajian teoritis dan praktek empiris. Dari mana itu bisa terang benderang? Ya dari penelitian. Karena setiap penelitian itu bisa berdasarkan pada hipotesis, hipotesis adalah jawaban sementara, kemudian dari jawaban sementara itu bagaimana jawaban yang senyatanya dari kondisi yang ada. Oh, ternyata memang betul. Ada persoalan investasi karena apa? Karena proses perizinannya itu birokrasinya itu panjang, berbelit-belit. Akibatnya orang males, investor asing males untuk di Indonesia karena apa? Ada persoalan hukum. Maka oleh sebab itulah dilakukanlah pemotongan proses birokratisasi ini. Kalau sekarang ini adalah berkaitan dengan Omnibus Law, ya harus kita bandingkan dengan zaman Orde Baru. Dulu Orde Baru itu mempergunakan pola deregulasi dan debirokratisasi. Dan banyak sekali itu membuat bank itu dengan berapa modal, kemudian bank macam-macam muncul. Tapi begitu krisis, runtuh semuanya. Nah, sekarang ini dengan mempergunakan undang-undang. Nah, kajian ini dipakai untuk implikasi penerapan sistem baru terhadap kehidupan masyarakat. Bagaimana itu? Nah, selanjutnya saudara-saudara, bab 3 itu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Ya. Yang pertama, itu kondisi hukum yang ada saat ini. Kondisi hukumnya kayak apa? Terjadi stagnasi kah? Membuat hambatan terhadap proses pembangunan atau tidak? Membuat hambatan terhadap proses pembangunan infrastruktur atau tidak? Nah, ini evaluasi, dievaluasi semua itu peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dilakukan harmonisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertikal itu sinkronisasi. Horizontal itu harmonisasi. Ya kan? Sinkronisasi itu tidak lain adalah yang vertikal itu bagaimana dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau horizontal, bagaimana dengan undang-undang yang lain, tapi mengatur sektor yang lain. Dan di Indonesia harus diakui munculnya Omnibus Law itu disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, saling silang, saling sengkarut, nggak karu-karuan, ya, jika kita lakukan horizontal harmonisasi ini. Kalau vertikal harmonisasi sudah selesai, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan kayak apa, maka undang-undangnya harus mengatakan kayak apa.
Kan begitu. Yang horizontal ini yang kadang-kala menimbulkan persoalan. Mengapa? Ini salahnya negara sendiri. Karena apa? Karena masing-masing departemen itu merasa dirinya adalah otonom untuk mengeluarkan sebuah produk hukum. Dan yang paling sulit tidak lain adalah melaksanakan harmonisasi horizontal lintas departemen. Karena masing-masing departemen itu ya megangin tupoksinya sendiri, tugas pokok dan fungsinya sendiri. Sulit untuk disinergikan. Maka harus ada kekuatan memang untuk mensinergikan itu. Jadi yang paling sulit melakukan harmonisasi itu tidak lain adalah harmonisasi horizontal, itu tidak lain adalah menyusun undang-undang dan PP. Itu sulit. Kalau peraturan presiden gimana Pak? Ya nggak usah. Kalau peraturan presiden kan presiden yang mengeluarkan, selesai sudah. Karena dia adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di negeri ini. Tapi kalau PP itu kan harus di berbagai macam sektor akademis, lembaga kementerian dan non kementerian harus duduk bareng. Celakanya pengalaman saya, begitu duduk bareng, beberapa periode, beberapa kali dilakukan, orangnya tidak pernah sama. Itu yang pertama. Ya kan? Kadang-kadang si A dikirim, setelah itu ada pertemuan FGD lagi, si B yang dikirim. Jadi orangnya tidak pernah sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikirim itu bukan orang yang langsung mengambil keputusan. Anak buahnya. Ini yang kadang-kadang tidak menimbulkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait ini ketika disusun di dalam naskah akademik harus melibatkan stakeholder yang ada, para pihak yang ada, pihak-pihak terkait yang ada. Kalau harmonisasi vertikal udah selesai. Karena apa? Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Clear sudah. Undang-Undang Dasar 45 bicara semacam ini, undang-undangnya ya harus bicara semacam ini. Tapi yang horizontal. Kementerian A mengatakan semacam ini, belum tentu Kementerian B mengatakan semacam ini. Dan ketika dilakukan harmonisasi, misalnya FGD, expert meeting, yang datang bukan orang yang mengambil keputusan secara langsung. Diwakilkan. Akibatnya apa? Akibatnya harmonisasi horizontal ini, sepanjang saya sering ikut menyusun rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah, tidak pernah clear and clean. Akhirnya tumpang tindih dan akhirnya muncullah undang-undang The Omnibus Law, Cipta Kerja itu. Nah itu saudara-saudara. Nah inilah saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, hasil dari pembahasan bab ini digunakan untuk bahan penyusunan landasan filosofis dan yuridis peraturan perundang-undangan. Nah ini, makanya kita harus membaca naskah akademiknya. Bagaimana harmonisasinya, khususnya yang horizontal ini. Selanjutnya saudara-saudara, apa? Ya, selanjutnya, bab. Nah ini sekarang masuk landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, landasan filosofis, sosiologis, yang yuridis ini adalah merupakan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan, undang-undang dan perda. Ini harus ada. Dan ini kelak ketika merumuskan sebuah rancangan undang-undang atau perda dimasukkan di dalam konsideran menimbang dan mengingat. Menimbang itu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian mengingat itu isinya adalah peraturan perundang-undangan sebagai basic atau dasar hukum keluarnya undang-undang yang dimaksud atau perda yang dimaksud. Landasan filosofis adalah landasan keilmuan dari materi muatan peraturan perundang-undangan.
dan dikaitkan dengan landasan filosofis Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya, dalam konteks keilmuan, dulu pernah ada yang namanya cloning. Membuat generasi itu sama persis. Pertanyaannya, cloning bisa nggak dilakukan di Indonesia? Dalam konteks keilmuan? Dalam konteks keilmuan mungkin iya. Tapi dalam konteks landasan falsafah Pancasila, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tentunya nggak bisa. Ya kan? Banyak sekali undang-undang yang dalam konstruksi landasan keilmuannya itu rasional. Wong ilmu rasional. Tetapi ketika masuk di dalam konteks kekinian Indonesia, maka itu harus bisa dikaji melalui pandangan Pancasila, the five principles, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kebutuhan apa? Kebutuhan hukum. Apa masyarakat butuh hukum? Selama masyarakat itu tidak mampu menciptakan ketertiban secara wajar, maka memang harus ada hukum. Selama masyarakat itu adalah merupakan bentuk interaksi, kepentingan yang di dalamnya berkelindan hak dan kewajiban, maka di situ akan ada kebutuhan hukum. Nah, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya landasan yuridis tidak lain adalah satu, untuk mengisi kekosongan hukum. Tadi saya mengatakan kalau undang-undangnya nggak ada ya dibuat undang-undang. Yang kedua, untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang sudah usang karena sudah ketinggalan zaman. Ya kan? Banyak undang-undang di Indonesia yang sudah ketinggalan zaman, yang masih dipergunakan. Akibatnya apa? Ketika mau dilaksanakan, tergagap-gagap, tergopoh-gopoh. Akhirnya yang dikeluarkan adalah diskresi. Ya kan? Peraturan perundang-undangannya sudah ketinggalan zaman. Ya kan? Di KUH Perdata itu sudah banyak yang ketinggalan zaman. Di KUHP itu juga banyak sudah ketinggalan zaman. Di undang-undang yang lain sudah banyak ketinggalan zaman. Banyak undang-undang yang dibuat di belakang tahun 70-an. Itu sudah banyak yang ketinggalan zaman. Karena sudah mengalami perubahan. Maka itu harus dilakukan penggantian. Kemudian peraturan yang tak harmonis atau tumpang tindih. Omnibus Law masuk. Ini ya, tumpang tindih. Ya kan? Gambaran saya dulu Omnibus Law itu setelah diketahui, oh tumpang tindihnya ada di sini, tek 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 tek, maka ini harus dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, cara semacam inilah yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata tidak. Gambaran saya keliru. Ternyata perubahan-perubahan itulah dikumpulkan jadi satu, copy paste dimasukkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Saya baca sendiri loh ini. Saya melihat strukturnya loh ini, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya orang juga akan kebingungan kalau membaca undang-undangnya ini, undang-undang Cipta Kerja ini juga harus membaca undang-undang yang lama. Ya kan? Karena bentuk undang-undang baru dengan bentuk undang-undang perubahan itu kan berbeda. Nah, itu. Dengan demikian, karena ada perbedaan ini, maka bacaannya pun juga akan berbeda. Nah, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih ini, ya contohnya sekarang seperti yang saya kemukakan tadi adalah Omnibus Law itu. Kemudian mau diselesaikan dengan hal itu. Ya kan? Mau diselesaikan dengan undang-undang tersebut. Ya. Kemudian, daya berlakunya lemah. Ya kan? Ternyata pemaksanya itu kurang kuat gitu ya. Walaupun sebetulnya undang-undang yang baik itu tanpa dipaksakan. Ya kan, maaf saya minum dulu. Tanpa dipaksakan dengan teori pengakuan, bukan teori kekuasaan, itu sebetulnya sudah bisa.
dengan prasyarat kesadaran hukum masyarakat sudah relatif tinggi. Nah, itu. Baik, selanjutnya saudara-saudara, bab 5, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Nah, bab inilah yang sangat penting ketika saudara-saudara menormakan naskah akademik ke dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Ini khususnya saudara-saudara bisa melihat di ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup undang-undangnya. Materi muatannya itu apa aja. Nah, di situ nanti sudah distrukturkan. Ya kan, sudah distrukturkan oleh sang pembentuk naskah akademik. Nah, itu. Kalau pembentuk naskah akademik tidak membuat semacam ini, itu salah. Karena dia selesai menstrukturkan pandangan-pandangan secara akademik, secara ilmiah. Tapi bagaimana pandangan itu kemudian disistematisasikan di dalam undang-undang atau peraturan daerah, itu belum menyampaikan. Nah, padahal yang terpenting itu ada di bab 5 ini. Jangkauannya, arah pengaturannya bagaimana, ruang lingkup atau materi muatan peraturan perundang-undangannya itu kayak apa. Walaupun memang kadangkala ada ruang lingkup, materi muatannya itu yang sepotong-potong aja, hanya outline-nya aja, hanya semacam abstraksinya aja. Bagian ini ngatur ini, bagian ini ngatur ini, bagian ini ngatur ini, bab ini mengatur ini. Nah, cuman itu aja. Tapi paling tidak sudah ada guidance, sudah ada petunjuk, sudah ada arahan, materi muatan yang akan diatur itu adalah ini, ini. Ada bab ini, rumuskan terlebih dahulu sasaran yang akan diwujudkan. Sasarannya siapa? Arah dan jangkauan pengaturan. Rumuskan itu dulu, teman-teman. Pada bab ini, rumuskan terlebih dahulu sasaran dalam naskah akademik, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturannya. Kemudian, sampaikan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi apa aja. Ketentuan umum isinya apa? Ya kan? Materi yang diatur itu apa aja? Ya kan? Bab 1, bab 2, bagian ini, bagian itu. Kemudian berikutnya, ketentuan sanksinya kayak apa? Apakah sanksi administratif ataukah sanksi pidana? Kalau sanksi administratif nanti ada cara penyampaiannya sendiri. Kalau sanksi pidana itu dituangkan dalam satu bab tersendiri. Saya langsungkan aja, kalau sanksi administratif dituangkan di bawah setelah pasal atau ayat yang dilanggar, tapi kalau sanksi pidana itu diletakkan dalam satu bab tersendiri. Dan yang terakhir adalah ketentuan peralihan. Kalau ada ketentuan peralihan itu biasanya dilakukan untuk perubahan undang-undang, bahkan mungkin penggantian undang-undang. Nah, ini saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, ya, mohon maaf kalau agak cepat, makin lama makin cepat, itu yang nggak sadar soalnya keterangannya itu, apalagi durasinya ini kan harus saya sesuaikan gitu ya, 2 jam paling tidak. Baik saudara-saudara, selanjutnya adalah bab 6 itu penutup. Isinya tidak lain pertama, simpulan. Kalau di dalam penelitian hukum, yang namanya kesimpulan itu kan jawaban atas permasalahan. Gitu ya. Tapi kalau di dalam naskah akademik, kesimpulan itu tidak lain adalah rangkuman pokok yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan. Pokok elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Pendek kata, dalam penutup simpulan di dalam naskah akademik itu tidak lain adalah abstraksi dari apa yang sudah ditulis di bab-bab sebelumnya. Intinya itu. Ya kan?
kok nggak sama dengan penelitian hukum ya. Penelitian hukum dalam dunia akademik kan penelitian untuk skripsi misalnya. Penelitian hukum itu yang namanya kesimpulan ya jawaban atas permasalahan. Tapi kalau ini enggak, kalau ini naskah akademik kok gitu kan. Ya, walaupun basisnya adalah penelitian hukum. Kemudian saran itu memuat yang pertama, perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam satu peraturan perundang-undangan ataukah peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi tidak semua apa yang ada di dalam naskah akademik itu diatur dalam undang-undang, diatur dalam perda. Bisa saja nanti ada beberapa yang diatur secara teknis lagi dalam PP, dalam peraturan kepala daerah. Bisa saja seperti itu. Ini yang pertama, itu harus disampaikan ini, saran semacam ini. Kemudian yang kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam prolegnas atau prolegda, sekarang disebut propemperda. Apakah naskah akademik ini menjadi prioritas tahun pembahasan tahun ini? Ataukah justru menjadi daftar usulan program legislasi nasional jangka panjang 5 tahun, ya kan, long list, termasuk propemperdanya, prolegdanya. Nah, ini ada rekomendasi harus supaya tahu bahwa kelak di kemudian hari kalau ada naskah akademik semacam ini, maka misalnya ini tahun ini harus dibahas, maka harus sampai disampaikan di sini rekomendasinya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik. Setelah naskah akademik ini jadi, maka mau diapakan? Ada FGD, kemudian uji sahih, kemudian expert meeting, rapat dengar pendapat umum. Intinya mencari masukan masyarakat dalam kerangka demokrasi, yakni membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena kita sudah negara demokrasi, maka masyarakat dilibatkan. Tidak cukup dengan wakil rakyat. Karena apa yang dipikirkan oleh wakil rakyat belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat secara kebanyakan. Nah, itu saudara-saudara. Selanjutnya bagaimana? Nah, kita akan coba lihat daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya biasa buku referensi yang Anda pakai, ya kan? Pakai catatan kaki, kemudian buku referensi-referensi yang berkaitan dengan naskah akademik, kemudian peraturan perundang-undangan, referensi lainnya yang diperlukan untuk penyusunan naskah akademik, misalnya jurnal dan seterusnya. Nah, itu selanjutnya saudara-saudara. Apalagi nih? Nah, skema partisipasi publiknya bagaimana sekarang? Kita akan coba lihat skema partisipasi publik. Ini penting. Kalau Anda diminta untuk menjadi besok kalau sudah bekerja atau saat ini sedang bekerja di bagian hukum dan perundang-undangan, di Biro Hukum bagian perundang-undangan, ya kan? Maka skema partisipasi publiknya tidak lain adalah yang pertama, publik kita selenggarakan interest group, interest person, negosiasi NGO, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya, itu publik, ya kan? Dapat menyampaikan berbagai macam gagasan tentang kebutuhan hukum masyarakat, ya kan? Tentang keinginan untuk adanya sebuah pengaturan, ya kan? Kepada siapa? Kepada DPRD atau DPR, langsung gitu ya, bisa lewat fraksi, bisa lewat anggota, bisa lewat komisi, dan DPR juga harus bisa menerima itu semua, masukan-masukan, atau kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, ini semua disampaikan masuk di dalam konteks penyusunan RUU atau Raperda. Baik usulan dari DPR atau DPRD atau usulan dari pemerintah.
Pada umumnya, ya kan, pada umumnya dilakukanlah musrenbangda misalnya. Nah, ini secara formal dilakukan seperti itu, walaupun ini masih belum mencukupi. Oleh sebab itu yang namanya anggota DPR itu 24 jam harus mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintah juga harus mendengar bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat. Jangan mekanistis. Ya kan? Setiap hari itu ada 24 jam itu harusnya anggota DPR, termasuk DPRD, untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kebutuhan hukum masyarakat itu apa? Termasuk dalam kerangka misalnya ingin melakukan perubahan. Sehingga nanti dimunculkan sebuah naskah akademik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah menyusun RUU, dilakukanlah publikasi tahap pertama. Baik naskah akademiknya maupun naskah rancangan undang-undangnya atau rancangan peraturan daerah. Publik memberikan masukan, ya kan? Publik memberikan masukan, kemudian berikutnya redrafting, didraft ulang karena adanya masukan masyarakat yang sosiologis empiris itu. Ini gambaran besar skema partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang atau perda. Gambaran besar skema partisipasi publik. Sekarang kita akan mencoba gambaran besar apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kalau saudara-saudara ditunjuk menjadi seorang perancang undang-undang atau perancang peraturan daerah. Kita lihat yang satu ini. Nah, yang pertama, alur penyusunan naskah akademik tapi mendahulukan penjaringan aspirasi publik. Maksudnya begini, ketika saudara-saudara kita semua diminta untuk menyusun naskah akademik, di benak kita itu belum ada gambaran sama sekali. Contoh, saya menyusun rancangan undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta versi DPD RI yang pertama. Saya itu nggak punya gambaran awal rancangan keistimewaan Jogja ini kayak apa ya? Kecuali kepala daerahnya itu dan wakil kepala daerahnya itu adalah Sultan dan Pakualam wakilnya. Kecuali itu. Kemudian substansi lainnya apa ya? Blank ini. Caranya kalau seperti ini, dahulukanlah penjaringan aspirasi. Ya. Tim ahli legal drafting itu bertindak sebagai fasilitator melakukan seminar, lokakarya, FGD atau expert meeting, focus group discussion. Jadi tim ahli legal drafting itu hanya sebagai panitia. Mengadakan seminar, lokakarya, FGD. Dan dalam seminar itu, ya kan, supaya kita memperoleh konsep yang tertulis, tidak hanya sekedar wacana, omong, dan segala macam, ya harusnya bisa direkam. Tapi kita juga mempunyai dokumen tertulis. Cret. Misalnya, diadakan FGD untuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan fakir miskin dan anak terlantar, misalnya gitu. Misalnya, pesertanya sebanyak 50 orang. Masing-masing peserta kita kasih undangan dengan syarat masing-masing peserta harus membawa makalah minimal 10 lembar tentang pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan di dalam naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana termaktub. Misalnya seperti itu. Dapat 10, yang datang 50, kan sudah dapat berapa lembar itu? Sudah memperoleh konsep-konsep itu. Nah, konsep-konsep itu kemudian didiskusi setelah selesai, didiskusikan secara internal oleh tim legal drafting. Tim ahli legal drafting. Diskusikan itu. Kita rancang. Kita masukkan seperti tadi bab-bab yang sebelumnya. Sesuai dengan sistematika naskah akademik.
Kita tambahi dengan berbagai referensi yang lain. Oke? Jadi kita sudah memperoleh naskah awal, naskah akademik awal. Ini cara praktis, karena kita nggak mengetahui. Kita tidak memiliki expert di bidang fakir miskin dan anak terlantar. Kita tidak memiliki expert di bidang kesehatan. Kita tidak memiliki expert di bidang penanggulangan penyakit. Kita tidak memiliki expert di bidang penanggulangan bencana. Maka ya kita panggil orang-orang yang expert di bidang itu untuk memberikan masukan. Nah, setelah jadi konsep ini, jadilah draft awal naskah akademik. Nah, draft awal naskah akademik ini kemudian kita lakukan diskusi publik lagi. Nah, ketika kita melakukan diskusi publik, tim ahli drafting, legal drafting, bertindak selaku narasumber dengan dihadapkan oleh pakar lain sesuai dengan kebutuhan sebagai narasumber pembanding. Ya kan? Setelah kita membuat, ya kan, nanti tim ahli legal drafting ini, timnya gitu ya, ngomong, ikut menyampaikan argumentasi dan segala macam, tapi ada narasumber pembanding yang tentunya bisa berasal dari seminar lokakarya FGD yang pertama tadi, bisa juga diambil dari yang baru, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian saudara-saudara, ini lakukan diskusi publik. Ya kan? Itu. Setelah diskusi publik, lakukan diskusi internal. Tim legal drafting internal melalui consignering gitu ya. Kemana kek? Di hotel apa kek? Misalnya seperti itu. Atau di rumahnya siapa? Bahas ini. Ini ada masukan seperti ini. Gimana ini? Ingat, jangan dibantah. Kecuali kalau argumentasinya itu memang di luar dari prinsip dan asas hukum. Ya, jangan dibantah. Tapi kalau ada argumentasi yang di luar prinsip dan asas hukum, ya harus di-cut itu. Nggak bisa ini. Asas hukumnya nggak seperti ini. Misalnya seperti itu. Dan ini ya memerlukan pengetahuan hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang cukup banyak gitu ya. Sebagai pembanding. Nah, setelah diskusi internal ini, ya kan, dilakukanlah finalisasi naskah akademik dan naskah rancangan peraturan perundang-undangan, entah RUU, entah Raperda. Tapi proses diskusi publik ini bisa kok. Kemudian setelah diskusi internal, ya kan, kalau masih kurang cukup, masih diskusi lagi boleh. Tapi intinya setelah diskusi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, setelah diskusi dengan kita, dengan legal drafter itu yang menjadi narasumber, maka dilakukanlah finalisasi naskah, termasuk rancangan peraturan perundang-undangannya. Nah, setelah finalisasi, maka dikonsultasikan ke lembaga instansi pembuat. Ya kan? Dikonsultasikan, ini Pak sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, maka dilakukanlah uji sahih naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Uji sahih, siapa yang menyelenggarakan? Pihak pemerakarsa, instansi yang memperkerjakan kita, bohir kita. Diundang semua ini, stakeholder yang ada. Kita diminta untuk mempertanggungjawabkan. Setelah uji sahih, oke, bagus ini. Baru kemudian disusun lewat proses-proses, kemudian lewat kalau DPR itu kemudian setelah ini Presiden mengajukan Ampres, surat Ampres amanat Presiden untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. Nah, ini pola alur proses penyusunan naskah akademik yang mendahulukan penjaringan aspirasi. Nah, ini uji sahih. Uji sahih bisa mengikuti diskusi publik juga. Selanjutnya, saudara-saudara, cara yang kedua,
itu alur proses penyusunan naskah akademik mendahulukan penyusunan naskah akademik. Jadi ketika diminta untuk membuat, ini kita langsung tim. Jadi lembaga instansi pemrakarsa itu membuat tim, membentuk tim ahli legal drafting. Ya kan, bisa swakelola, bisa ngontrak tenaga ahli dari perguruan tinggi. Kalau swakelola ya dikelola sendiri oleh Biro Hukum, bagian perundang-undangan, ya kan, ataukah bagian hukum, ya, subbagian perundang-undangan gitu ya, di sekretariat daerah provinsi atau sekretariat daerah kabupaten kota. Nah, bentuk tim ahli legal drafting. Nah, tim ahli ini menyusun naskah akademik. Wah, dia nyusun sesuai dengan sistematika tadi. Setelah menyusun, dilakukanlah forum konsultasi publik sesuai dengan alur proses mendahulukan penjaringan aspirasi. Tadi, lakukan FGD, kemudian bentuk tim ahli ini menjadi narasumber, kemudian dibandingkan dengan narasumber yang lain, terjadi diskusi, debat, argumentasi, dan kemudian kita lakukan penguatan-penguatan di dalam forum tersebut. Dan ini bisa berkali-kali. Ya kan? Pertanyaannya apakah dengan pola semacam itu dilakukan juga oleh undang-undang Omnibus Law? Saya nggak tahu, ya kan? Itu tentunya kita harus bisa melihat risalahnya. Ya, risalahnya. Nah, setelah itu bisa juga forum konsultasi publik itu lewat media internet. E-government atau e-parliament. Sekarang ini kan bisa ini dibuka biak gitu itu. E-government ini kurang ini. Masukkan dengan internet. Ini lebih menguntungkan karena apa? Karena kita memperoleh dokumentasi. Dokumentasi yang tercatat dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu e-government ini diskusi internal tim ahli legal drafting. Lakukan diskusi internal. Untuk apa? Untuk finalisasi naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Setelah terjadi finalisasi ini, jadi forum konsultasi ini bisa beberapa kali loh ya. Bisa tidak hanya satu kali, bisa berkali-kali. Tergantung tingkat kesulitan dari rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah yang dibentuk. Sangat tergantung itu. Dan yang kedua, sangat tergantung dari batas waktu yang telah ditentukan oleh penunjukan kerja. Itu kan? Nah, yang penting itu. Kalau nggak ada batas waktunya, ya bisa berkali-kali. Tapi biasanya ada batas waktunya. Misalnya ada kontrak kerja gitu ya, pasti ada batas waktunya. Supaya kalau nggak ada batas waktunya, nggak selesai-selesai. Kan begitu. Nah, setelah finalisasi, dilakukanlah konsultasi ke lembaga, disampaikanlah kepada lembaga instansi yang terkait. Nah, itulah saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, sistematika teknik penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan itu tidak lain adalah judul. Ya, judul itu harus singkat. Undang-undang itu harus singkat, jangan panjang lebar. Judulnya kayak apa? Panjang sekali gitu, enggak. Yang singkat tetapi mewakili seluruh substansi. Pembukaan itu tidak lain adalah ada kata-kata dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, jabatan pembentuk. Kalau undang-undang itu ya presiden. Ya kan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, kalau dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Kabupaten Bantul, misalnya gitu ya. Kemudian konsideran, menimbang, mengingat, isinya adalah landasan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kemudian mengingat itu isinya adalah dasar-dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum. Gitu. Nah, kemudian dasar hukum, nah ini mengingat ini. Kemudian diktum, memutuskan dengan persetujuan bersama.
DPR dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang peraturan daerah tentang. Nah, itu. Ini pembukaan. Kemudian batang tubuh itu berisi ketentuan umum, kemudian materi pokok, ketentuan pidana itu kalau ada, kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, selanjutnya saudara-saudara. Ya, kita akan lihat satu persatu isi dari itu semua. Ketentuan umum, saudara-saudara, itu isinya adalah batasan pengertian atau definisi. Isinya, batasan pengertian atau definisi. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan yang dimaksud. Dan itu dilakukan berulang-ulang, disebut berulang-ulang. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Misalnya ketentuan umum itu isinya adalah pengertian-pengertian, yang kedua asas dan tujuan misalnya nggak menjadi masalah. Tapi biasanya ketentuan umum itu isinya adalah batasan pengertian dan definisi. Pengertian dan batasan pengertian dan definisi yang bagaimana? Yang disebut berulang-ulang di dalam pasal maupun ayat. Rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang kita gunakan, yang kita susun. Disebut berulang-ulang. Kalau hanya disebut satu kali, dua kali, nggak perlu cantumkan di ketentuan umum. Nggak perlu. Nanti cantumkan aja di penjelasan pasal demi pasal. Menggunakan frase, nah, dalam undang-undang ini atau dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penanggulangan bahaya adalah kesehatan adalah wabah penyakit adalah, dan itu disebut berulang-ulang di pasal maupun ayat. Gitu ya. Jangan keliru, saudara-saudara. Jangan keliru memberikan pengertian. Karena kalau keliru, tidak sesuai dengan teori yang ada, rancangan undang atau undang-undang Anda atau peraturan daerah Anda bisa dibatalkan. Contoh konkretnya adalah undang-undang tentang koperasi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal yang diuji itu saya diminta untuk memberikan keterangan, itu saya hanya memberikan keterangan mengenai koperasi. Artinya apa? Dan konsekuensinya apa jika artinya seperti itu. Di dalam undang-undang koperasi itu disebut koperasi adalah sebuah usaha bersama yang dibentuk oleh kelompok oleh orang per orang atau kelompok orang. Kata orang per orang ini adalah keliru karena koperasi itu selalu dibentuk oleh sekelompok orang. Dan di situ bunyinya koperasi adalah usaha bersama yang dibentuk oleh orang per orang atau itu kan berarti alternatif. Jadi koperasi bisa dibentuk oleh orang per orang, bisa juga dibentuk oleh kelompok orang. Mana ada koperasi yang dibentuk oleh orang per orang? Langsung saya sampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, akhirnya apa? Undang-undang koperasi ini, puji Tuhan, alhamdulillah, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Salah menyebut istilah atau definisi koperasi. Mengapa salah? Karena dengan menyebut seperti itu, teori hukum tentang koperasi itu kan diketemukan di ketentuan umum. Legis prudent itu sebetulnya ada di ketentuan umum, saudara-saudara, teman-teman semua. Kalau jurisprudent itu teori hukumnya diketemukan di keputusan hakim Mahkamah Agung khususnya yang sudah berlaku inkrah. Tapi kalau legis prudent, teori hukumnya, awal teori hukum, teori besar hukum, itu ada di ketentuan umum. Legis prudent kan berkali-kali saya ngomongkan adalah teori hukum yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan.
Dan di Indonesia, teori hukum itu banyaknya di legispruden ini. Kalau salah nyebut, legisprudennya salah. Akhirnya undang-undang ini ketika nyebut koperasi, wah isinya sudah salah semua. Nah ini saudara-saudara. Jika memuat batasan pengertian definisi akronim singkatan lebih dari satu, maka uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab. Nah ini tulisannya dengan nomor urut, nggak usah dikasih kurung. Kalau kurung itu ayat. Kata atau istilah yang digunakan hanya kata istilah yang dipergunakan berulang-ulang dalam pasal-pasal. Ya kan? Batasan pengertian tidak diperbolehkan bermakna ganda. Nah itu saudara-saudara. Selanjutnya, mohon maaf saudara-saudara, YouTube ini memang agak panjang. Ya, karena ini naskah akademik. Mudah-mudahan tidak sampai 2 jam. Ya kan? Tapi ini agak panjang terus terang. Saudara-saudara harus agak membosankan memang. Tapi tidak apa-apa karena ini memang naskah akademik, memang substansinya panjang. Materi pokok yang diatur. Apa ini? Pembagian materi pokok itu ke dalam kelompok yang lebih kecil terlebih dahulu dilakukan menurut kriteria. Ya kan? Antara lain, yang pertama, asas, tujuan, dan ruang lingkup pengaturannya. Yang pertama, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, norma-norma yang berkaitan dengan hak, kewajiban, wewenang, tanggung jawab, dan kepentingan lain yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah. Ini materinya, materi pokoknya ini. Kemudian berikutnya, kelembagaan dan peran serta masyarakat. Saya selalu ada, peran serta masyarakat itu harus dilibatkan. Karena bagaimanapun juga kita adalah negara demokrasi. Yang lebih menekankan partisipasi, bukan mobilisasi. Itu saudara-saudara. Nah, kemudian pengawasan dan atau pengendalian. Bagaimana untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, pelaksanaan perda ini, pengendaliannya bagaimana? Ya kan? Kemudian berikutnya ada sanksi administrasi jika ada. Nah, ingat sanksi administrasi itu dituangkan di dalam pasal atau ayat yang dilanggar. Jadi langsung di bawahnya. Tapi kalau sanksi pidana itu dimasukkan dalam bab tersendiri. Nah, materinya itu dapat dibagi dalam bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat. Namun jika ruang lingkupnya sangat luas dan multidimensional, dibagi dalam model kodifikasi. Buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat. Ini yang saya maksud untuk merumuskan undang-undang, the Omnibus Law, Cipta Kerja itu kayak begini ini. Tapi nampaknya apa yang saya sampaikan tidak ada artinya. Ya memang tidak ada artinya karena saya hanya memberikan sebuah wacana. Tapi wacana ini mempunyai basic pemahaman. Karena apa? Dengan mempergunakan model buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat, orang akan lebih mudah memahami. Dan ini sesuai dengan asas setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum. Setiap orang dianggap mengetahui adanya undang-undang. Asasnya kan seperti itu. Kalau sekarang, membaca Omnibus Law harus membaca secara perlahan-lahan dan menyandingkan dengan undang-undang 70 lebih undang-undang yang dilakukan perubahan. Itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ya, selanjutnya tidak lain adalah ketentuan pidana. Ketentuan pidana itu ultimum remedium. Ya kan, tahu sendiri ya, arti ultimum remedium itu adalah ya pemecahan terakhir jika suatu rancangan, suatu undang-undang itu tidak bisa dilakukan. Maka harus ada
Ini ketentuan yang ultimum remedium. Sifatnya opsional, bisa jika diperlukan. Lihat aja di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lampiran kedua. Ketentuan pidana itu kan opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ya kan? Karena tidak semua undang-undang itu ada pidananya gitu ya. Dipidana gitu ya. Tidak. Ya, kecuali kalau memang membutuhkan undang-undang ini membutuhkan ultimum remedium. Dirumuskan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah dan tertuang dalam pasal maupun ayat. Jadi ada pasal berapa dilarang ini, wajib ini gitu ya. Maka ketika ini dilanggar, itu harus mereview, mengacu kepada pasal tersebut. Karena ditaruh di bab berikutnya, di bab paling akhir ketentuan pidana ini. Harus memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini masih berlaku ya, belum ada rancangan undang-undang hukum pidana. Kemudian dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda, dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Ya kan, tidak hanya sekedar penjeraan, tapi ini yang harus diperhatikan. Ya kan? Dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan dan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan perilaku. Merusak Candi Borobudur misalnya. Candi Borobudur itu tak ternilai harganya. Ya kan? Ketika itu musnah, ya kan misalnya, dampaknya gimana? Kita kehilangan identitas. Kita kehilangan cagar budaya. Maka di dalam Undang-Undang Cagar Budaya, memang pidananya itu, ketentuan pidananya itu berlipat-lipat. Memang, karena cagar budaya itu nilainya tak terhingga, tak ternilai. Karena apa? Ini adalah jejak kehidupan peradaban bangsa Indonesia. Bangsa ini kehilangan cagar budaya, maka generasi yang akan datang tidak tahu karakter bangsa Indonesia itu kayak apa. Maka dalam Undang-Undang Cagar Budaya keras sekali, walaupun saudara-saudara mohon maaf, penegakan hukumnya memang lemah sampai saat ini. Lihat aja banyak sekali cagar budaya yang remuk redam didiamkan saja. Gak usah jauh-jauh di daerah saya sendiri Yogyakarta. Banyak itu cagar budaya yang remuk redam. Ganti dengan bentuk yang seperti ini, diganti dengan bentuk yang ini. Alasannya apa? Karena investasi. Maka memang kadangkala konservasi itu selalu kalah dengan investasi. Nah, oleh sebab itu, ya harus kita tegakkan secara bersama-sama. Kan begitu. Nah, ditempatkan dalam bab tersendiri. Ya kan? Dalam bab tersendiri. Hanya dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Kalau peraturan daerah memang ada batasannya. Ya kan? Dendanya sekian, kurungannya berapa bulan. Nanti Anda lihat sendiri. Itu ya, saudara-saudara. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang. Kalau dulu di uang kita itu ada tulisannya barang siapa. Kok malah tanya, barang siapa memalsukan uang ini dipidana. Itu bahasa lama, sekarang diganti dengan setiap orang. Kalau dulu kan pakai barang siapa, kalau yang baca dengan dalam bahasa Indonesia barang siapa. Loh ini mau dipidana kok malah tanya barang siapa? Barang saya, kan bisa seperti itu. Bercanda aja ini untuk supaya tidak bosan. Ya, tapi setiap orang. Ya. Nanti setiap orang itu apa? Bisa badan hukum, bisa orang per orang, ya kan? Bisa korporasi berbadan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bisa saja itu nanti setiap orang itu bisa dimasukkan di dalam ketentuan umum. Siapa yang dimaksud dengan setiap orang itu, gitu ya? Sehingga ketika menyebut setiap orang, ya yang dimaksud adalah seperti yang ada di dalam ketentuan umum, gitu, saudara-saudara. Usahakan
tidak mempergunakan ketentuan pidana yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan lain. Jadi nggak ada ketentuannya, tiba-tiba muncul ketentuan pidana yang berasal dari undang-undang lain, misalnya undang-undang cagar budaya. Padahal itu tidak ada yang dilanggar soal cagar budaya. Itu muncul itu. Saya pernah itu mereview sebuah rancangan undang-undang seperti itu. Tiba-tiba loh, ketentuan pidananya itu mengambil persis rancangan undang-undang cagar budaya. Padahal tidak ada pasal yang dilanggar di dalam rancangan undang-undang itu. Hindari ini, saudara-saudara. Ya, hindari ini. Tidak diperkenankan seperti itu. Itu artinya apa? Artinya nggak selesai itu rancangan undang-undang berkaitan dengan larangan maupun kewajiban. Nggak selesai dia. Itu yang pertama, nggak selesai karena lupa bisa. Yang kedua, karena nggak berani. Ya kan? Memunculkan sebuah larangan nggak berani. Nah itu, saudara. Karena ini kan kalau ada larangan berarti ada sanksi penistaan kan. Dan itu harus dituangkan dalam ketentuan pidana. Selanjutnya, saudara-saudara, ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan itu sebetulnya jembatan penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum. Nah, itu. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, pada saat peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada tunduk pada peraturan perundang-undangan yang baru. Itu untuk menyatakan itu, ketentuan peralihan ini. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat memuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Itu bisa disampaikan di dalam ketentuan peralihan. Kemudian jika diberlakukan surut, hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi. Ya kan? Intinya kan nggak boleh berlaku surut nih. Tapi kalau ada yang berlaku surut, maka harus ada status dari tindakan hukum yang terjadi itu ketentuannya bagaimana. Kemudian pemberlakuan surut hendaknya tidak memberikan beban konkret kepada masyarakat. Gitu. Selanjutnya, saudara-saudara, ketentuan penutup itu memuat penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan ini, peraturan yang Anda buat. Kemudian yang kedua, nama singkat. Kemudian status peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dan saat mulainya berlakunya peraturan perundang-undangan. Itu ya. Nah, selanjutnya penutup itu tidak lain adalah rumusan perintah pengundangan dalam lembaran negara, berita negara, lembaran daerah atau berita daerah, ya. Kemudian penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan, kan? Kemudian pengundangan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya penjelasan. Nah, ini setiap undang-undang perlu diberi penjelasan, ya kan? Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Ya. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi, tapi tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Kemudian penjelasan bukan merupakan norma hukum dan oleh sebab itu tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Maka hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan. Jangan membuat norma. Misalnya, kepentingan umum meliputi bla 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 bla. Nah, itu sudah norma itu. Ya kan? Sudah norma. Penjelasan disusun berdasarkan dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Disusun bareng gitu ya.
Selanjutnya, saudara-saudara. Oh, iya. Demikianlah saudara-saudara, bahan mengenai naskah akademik, penyusunan naskah akademik. Ini tidak lain adalah sebuah sharing bersama, dan mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih dan sekian. Salam sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.